saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 8 April 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Heru Gundul menghadiri peringatan refleksi 5 tahun Amfibi Reptil Indonesia Kabupaten Ketapang pada Rabu 8 April 2021 di Pendopo Bupati Ketapang. Acara juga dihadiri oleh Bupati Ketapang Martin Rantan dan diikuti komunitas AFRI Kabupaten Ketapang. Dalam peringatan refleksi 5 tahun Amfibi Reptil Indonesia di Kabupaten Ketapang pada Rabu 8 April 2021, Heru Gundul menjadi bintang tamu dalam acara tersebut bersama dengan Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan untuk mendukung food estate. Kedatangan Heru Gundul sendiri dipelopori oleh founder dari Amfibi Reptil Indonesia, yaitu Eka Triprastia, dan Bupati Kabupaten Ketapang, yaitu Martin Rantan. Acara ini juga dihadiri oleh komunitas AFRI atau Amfibi Reptil Indonesia yang ada di Ketapang. Acara ini mengangkat tema era digital dan peran kaum milenial dalam dunia konservasi di tengah pandemi, di mana Heru Gundul berbagi cerita pengalaman beliau dan peran gadget atau media sosial terkait konservasi amfibi dan reptil. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Pilih melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Untuk meringankan kebutuhan listrik masyarakat di masa pandemi COVID-19 tahun 2021, pemerintah memberikan bantuan melalui stimulus perusahaan listrik negara yang berlaku sejak April hingga Juni 2021. PLN Ketapang mengatakan masyarakat Ketapang sudah bisa mendapatkan stimulus sejak bulan ini. Pemerintah melalui perusahaan listrik negara memberikan bantuan berupa stimulus bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan memberikan potongan harga 50% bagi pelanggan 450 FA dan potongan harga 25% bagi pelanggan 900 FA sejak April hingga Juni 2021. Di area pelayanan Kabupaten Ketapang sendiri, manajer PLN UP3 Ketapang, Sanggam mengatakan, terdapat sekitar 31.000 pelanggan 450 FA dan sekitar 14.000 pelanggan 900 FA yang mendapatkan stimulus dari pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Ketapang TV. Yang pertama, di sini stimulus ini berbicara mengenai bahwa pemerintah tetap melindungi masyarakat, ya, tetap melindungi masyarakat khususnya di tengah pandemi ini melalui PLN yang di mana PLN diminta untuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melanjutkan pemberian stimulus kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, yang sudah tergolong sebagai pelanggan bersubsidi dari PLN. Di mana seperti kita ketahui, sejak bulan April 2020 sampai saat ini, pemerintah sudah lewat PLN sudah memberikan stimulus atau subsidi kepada masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu di 450 VA dan 900 VA. Di mana di triwulan 2 tahun 2021 ini pemerintah masih tetap melindungi masyarakat dengan memperpanjang stimulus tersebut, ya, dengan skema di mana untuk pelanggan 450 VA akan mendapat diskon, ya, sebesar 50%, ya, baik prabayar maupun pasca bayar. Demikian juga dengan pelanggan 900 VA, ya, akan mendapat diskon sebesar 25%, ya. Memang ada sedikit perubahan dari sebelumnya, di mana sebelumnya pelanggan 450 VA itu 100% mendapat diskon dari pemerintah atau dikatakan gratis lah, ya. Namun sejak bulan April ini
Stimulus masih tetap diberikan kepada pelanggan 450 VA dan juga 900 VA dengan skema 50% untuk pelanggan 450 VA baik rumah tangga, industri kecil maupun bisnis kecil ya, dan juga 900 VA yang bersubsidi itu akan mendapat diskon 25%. Dan tentunya juga ada tambahan 50% yaitu biaya abonemen untuk pelanggan industri bisnis dan sosial. Ya. Kabupaten Ketapang ya, di area pelayanan Ketapang ada sekitar 31.000 ya, 31.000 pelanggan 450 VA ya, dan sekitar 14.000 ya, pelanggan 900 VA ya. Nah itu yang memperoleh subsidi dengan skema perpanjangan stimulus yang mulai di April sampai dengan bulan Juni 2021 ini. Ya. Untuk mengetahui informasi mengenai stimulus yang diberikan oleh PLN, masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui aplikasi PLN Mobile. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dies Natalis ke-13 tahun Politeknik Negeri Ketapang mengangkat tema Peduli Desa Memacu Inovasi pada 7 April 2021 berjalan dengan lancar. Dies Natalis 13 Politep dengan tema Peduli Desa Memacu Inovasi pada 7 April 2021 berlangsung dengan lancar. Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan dan komunitas Kayu Ara atau Komunitas Binaan Balai Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang. Untuk mengembangkan ekonomi perdesaan melalui UMKM, BUMDes, dan unit produksi pada SMK Negeri, pola yang dilakukan meliputi kerjasama antara Politep, Himpi Ketapang, Kayu Ara, Komunitas Milenial Hebat, dan JNE. Politep akan memberikan sentuhan teknologi dan pemberdayaan teknologi informasi untuk mendorong UMKM, BUMDes, dan unit produksi SMK dengan bersinergi dengan Kayu Ara, Komunitas Milenial Hebat, dan JNE dalam melakukan marketing produk hasil usaha mikro kecil dan menengah. Pada kesempatan ini, Direktur Politep siap membantu UMKM, BUMDes, dan unit produksi SMK untuk teknologi tepat guna, packaging, pelatihan, desain produk, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui sentra haki Politep. Ya, jadi hari ini kan kita punya momentum tentang Dies Natalis yang sebenarnya acaranya tepatnya itu besok ya. Tapi hari ini kita sudah merancang, kita adakan rapat senatnya pada tanggal 7 ini ya. Momen yang ingin kita sampaikan itu adalah bagaimana ikhtiar kita yang sudah dilakukan ini, terutama dalam program Politep membangun vokasi dari desa, ya, dengan topik Peduli Desa Memacu Inovasi, kita ingin menyampaikan, memberi pesan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Ketapang itu baik dari dosen, mahasiswa, itu bisa dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, itu ya, jadi itu kira-kira yang paling penting pesan yang ingin kita sampaikan. Merancang satu sistem bagaimana COVID ini bisa kita tangani. Nah tahun ini kita jauh lebih siap. Artinya secara sistem sudah kita lakukan. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya lomba-lomba tidak diikuti oleh penonton yang banyak. Nah tapi kita sampaikan melalui live streaming di YouTube. Begitu juga dengan lomba-lomba yang dilakukan jarak jauh. Nah kita setorkan ke kita ya, dan seterusnya. Nah tentu itu adalah cara kita bagaimana menerapkan adab kebiasaan baru ya di dalam COVID ini. Nah jadi itu kira-kira mana yang bisa kita lakukan lewat kegiatan kali ini. Dalam agenda rapat senat ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Politep dengan SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan dan Politep dengan Kayu Ara Pratama. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng Dies Natalis Politep persembahan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI Cabang Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Uktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah warga yang mengaku ahli waris terlibat ricuh dengan pihak pengembang komplek Mega Lavender Desa Kapur. Peristiwa ini berawal ketika pihak ahli waris tanah tidak terima jika lahan mereka dibangun oleh pihak pengembang karena status tanah masih dalam proses persidangan.
Beginilah kericuhan yang terjadi antara ahli waris tanah dengan pihak pengembang komplek Mega Lavender di Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya. Kericuhan yang terjadi antara kedua belah pihak ini disebabkan oleh sengketa tanah. Warga yang mengaku ahli waris tanah mendatangi komplek Mega Lavender dengan membawa spanduk sekaligus memblokade jalan. Aksi ahli waris ini langsung dihadang oleh sejumlah pekerja bangunan dan staf pengembang Mega Lavender. Aksi adu mulut dan saling tunjuk antara ahli waris dengan pihak pengembang pun tidak dapat dielakkan. Untuk menghindari luapan emosi antara kedua kelompok, TNI bersama polisi berusaha menenangkan situasi. Dalam aksi ini, ahli waris meminta pihak pengembang Mega Lavender tidak melakukan aktivitas pembangunan dan penjualan selama tanah yang ada saat ini masih dalam proses hukum. Aksi kita hari ini hanya ingin memberitahukan pada pihak pengembang kalau bahwa tanah ini kan masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan yang inkrah ibaratnya kan. Jadi kita minta selama masih dalam proses hukum ini tidak ada kegiatan, entah itu pembangunan ataupun penjualan ini. Pembangunan apa nih Bang? Pembangunan ruko dan ini perumahan. Perumahan apa Bang? Mega Lavender di Desa Kapur. Itu proses sengketanya seperti apa Bang? Sekarang proses hukumnya masih di kasasi dan sedang berjalan. Belum ada keputusan inkrah dari pengadilan. Tuntutan dari ahli waris ini seperti apa? Ya kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita taat hukum, ya kita tunggu proses hukumnya lah. Sebelumnya ini udah ada pembangunan Bang ya? Dari 2018 Bang. Ini dari 2018. Sudah berapa banyak? Ini aksi kita yang keberapa ya? Udah lebih dari 3 kali. Bang kalau boleh tahu berapa luas lahan yang dibangun ini? 6.969 meter persegi. Itu untuk perumahan semua ya? Ya, masuk ruko dan perumahan. Bang, ini sengketanya seperti apa sih Bang? Apakah belum diselesaikan pembayaran atau gimana? Jadi kita duga ini proses peralihan perjual belinya cacat hukum. Untuk itu kita tempuh jalur pengadilan. Dan sekarang lagi proses di kasasi. Berarti dari pengembang sendiri sudah melakukan pembangunan Bang ya? Ya dari 2018. Mereka kayak nggak peduli Bang. Hukum nih sepertinya mereka yang buat lah. Kita udah lapor ke sana sini, tapi nggak ada respon gitu. Bang tadi sempat ricu di lokasi itu, Iya. kenapa Bang? Ya itu tadi kita mau masang baliho, hanya pemberitahuan kalau bahwa tanah yang dibangun di rumah Mega Lavender ini masih dalam proses hukum dan masih dalam blokir permanen di BPN dan belum ada inkrah dari putusan pengadilan. Sementara pihak pengembang Mega Lavender belum bisa memberikan keterangan atas gugatan ahli waris. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.